jadi ketua BEMS. Yeah. Visi misi saya tuh masih sama sampai sekarang. Itu adalah aktif, kreatif, dan eksis. Ibu Laura ini tipe cewek wahai. Why? Wahai. Apa tuh? Kalau dilihat dari jauh wah, dekat ai. Mantap. Harus betul ya. Bau amis. Amis you. Mantap. Kenapa? Aku buyar. Oke Sobat Sapa, balik lagi bersama aku di sini, ada Felix dan ada rekan saya Laura. Dan di episode kali ini kita kedatangan dua pemuda kreatif ya, yang satunya stand up comedian, ada satu lagi konten kreator. Oh ya Vel, akhir-akhir ini kelihatannya semakin marak ya. Apalagi anak-anak nunukan yang udah punya banyak kelebihan di bidang ini, terutama kita berbicara masalah perkembangan ekonomi kreatif yang ada di daerah ini. Saya cukup bangga mendengar informasi itu. Banyak teman-teman ataupun adik-adik kita ini yang sebenarnya punya kelebihan itu, dan sebenarnya muaranya ini juga bisa menghasilkan, ya paling tidak mungkin bisa menunjukkan ekonominya masing-masing, terutama di bidang konten kreator dan stand up comedian. stand up comedy ya. Nah itu mungkin kali ini kita akan banyak bercerita tentang baik dari pengalaman maupun mungkin trik-trik ya, karena mungkin banyak yang punya potensi tapi mereka mungkin juga kurang sadar nih Sobat Sapa bahwa yang mereka milikin itu adalah potensi sebenarnya bisa digali digali lebih dalam lagi. Nah mungkin kita bisa dengar pengalaman dari Mbak Dia dan Wendy tentunya nanti punya pengalaman atau kiat-kiat seperti apa nih untuk menjadi seorang konten kreator dan juga menjadi stand up komedi misalnya. Tapi mungkin kita dengar dulu nih, mereka harus perkenalan. Ya mungkin sebenarnya banyak yang tahu ya, udah banyak yang kenal. Aku sudah kenal, kalau aku tidak kenal jujur aku tidak kenal mereka berdua siapa. Tapi nanti kita kasih juga nomor handphonenya gitu, karena setahu aku di beberapa maksudnya jenis usaha apa gitu dulu kan udah banyak yang pakai dia juga untuk promosi gitu. Jadi sekalian kita promo buat mereka berdua. Mungkin ke Wendy dulu, perkenalan singkat Wen buat masyarakat nunukan yang memang nggak kenal sih kamu kayaknya. Kenalkan, nama aku Wendy Setiawan, aku salah satu komika di Nunukan. Selain stand up comedian, aku juga konten kreator di Nunukan konten kreator. Wow, berprestasi sekali Anda. Tidak nganggur berarti ya? Sudah berapa kali manggung, tampil atau di mana gitu, atau sudah pernah mengikuti lomba-lomba atau apa gitu? Dulu 2015 sempat ke Jogja ikut di Indosiar. Oh, oke. Syuting? Kompetisi. Biasa aja bagi mereka, emang pilihan ya. Kompetisi. Kira Indosiar nyapu-nyapu di halaman. Enggak, ikut kompetisi. Ini betul ya Wen? Kompetisi. Nanti aku cek tuh. Loh, emang ngapain dia bohong? Iya, tapi enggak lolos sampai tahap kelima aja. Nggak lolos. Ya, tapi luar biasa dong, dari Nunukan diundang. Atau kemarin dibiayai sama Dewan Kesenian. Oke. Berarti diperhitungkan kalau dibiayai kayak. Masih sekolah waktu itu ya? Masih sekolah waktu itu. Angkatan tahun berapa? 2017. Kelahiran? Oh, berarti 70 dia lahir 70 ya Wen? Iya. Hah? Kau lahir tahun berapa? 97. 97. 70-an dia aja dia. Ya fokus. Biasanya pertanyaannya jebakan. Iya. Oke, terus sudah berapa lama di stand up comedy ini? Dulu sempat vakum Bu di stand up comedian 2015-16 tuh vakum. Tapi mulai kembali stand up nih ketika 2025 ini. Stand up comedian baru dibangun kembali 2025 ini karena banyak komika-komika yang dulu sempat merantau di Makassar datang ke Nunukan. Makanya kayak ayo bangun kembali yuk stand up gitu. Makanya komunitasnya baru bangun. Terus tahun ini. sadar bisa stand up comedy itu apa ya, atau hanya karena faktor lingkungan aja, atau memang kayaknya aku punya bakat ini deh, atau gimana? Awalnya coba-coba di kelas. Berarti dari sekolah sudah punya kemampuan itu? Iya, Wah, luar dari biasa. sekolah. Oke. Nah dulu di sekolah tuh coba-coba stand up dan lucu, wah, kayaknya seru nih. Nah, dan akhirnya sampai buat eskul di sekolah. Sekolah mana Wen? Di SMA 1 Nusa. Ada eskulnya dulu stand up comedy. Jadi waktu itu kamu stand up, terus ada yang bilang lucu.
Ya, ada yang bilang lucu dari kelas Temanmu ke kelas. sendiri? Pertama turun dari kelas ke kelas. Oke. Sampai sempat turun ke sekolah-sekolah. Dibayar enggak? Nah, dulu enggak pikirkan itu, Bang. Dulu. Iya, pokoknya yang penting happy aja, Ya, terus yang lucu. ya bangga juga kali ya, Ya. bahwa dia punya kemampuan itu sebenarnya. Betul. Dan dulu nggak tahu kalau stand up itu bisa menghasilkan, dan sempat diundang, wih, ternyata menghasilkan juga stand up ternyata. Oke. Jadi pertama kali stand up waktu itu yang terus teman-teman bilang lucu itu apa? Materi apa Mbak? Dari materiku dulu begini dia. Oh, coba spill dulu buat sobat sapa ya kan. Ini di Kalau udah ini lucu, pra-pra. kulempar. Nanti akan Ya, ada challenge Iya. juga untuk itu. Kalau udah lucu kusiramin ya. Awas. Jadi ini materi dulu sempat ku pakai ke Jogja, Oke. sampai buat Gilang Baskara ketawa. Oke, apa tuh Ben? Jadi kayak gini. Aku nih orang Kalimantan Utara, dari perbatasan. Ya. Tapi walaupun aku orang perbatasan, aku nih lahir dari keluarga yang kreatif. Ya. Dan bapak mama aku pernah pecahkan rekor dunia. Apa itu? Pernah pecahkan rekornya rekor murni dari Stephen Cruz. Mungkin kalian tidak tahu siapa itu Stephen Cruz. Siapa? Stephen Cruz ini orang dari Prancis. Dia bisa tahan napas lewat dari 5 menit. Oh ya? Bapak mamaku tahan napas sampai meninggal. Ya. Itu punchline-nya, sudah. Ya. Sudah punchline. Nggak lucu ya biasanya. Aku sih lucu. Kok dia- Aku sih lucu ya. Aku sih dia lucu. bingung dia. Iya. Lucu kan? Iya lucu sih. Kalau aku sih lucu ya. Oke, Ben. Iya. Oke, jadi waktu itu teman-temanmu bilang lucu. Iya, lucu. Akhirnya stand up bukannya ke kelas-kelas di sekolahmu. Iya. Oke. Pernah juga dulu waktu sekolah, wakili sekolah di Tarakan namanya. Ada Oke. putih abu-abu namanya pertandingannya. Oke. Menang Juara 2. juara 2. Juara dua, runner up. Biasa ya. Berarti prestasinya juga udah keliling Kaltara ya? Ya. Bahkan juga udah ke tingkat Indosiar nasional. tadi kan? Ya, waktu itu. Oke. Tapi waktu itu yang kamu pernah bilang nonton siapa? Stand up comedian yang jadi inspirasimu siapa? Ari Berata, Makassar. Ari Berata. Iya. Kenapa dia misalnya Ari Berata? Kamu sesama suku gitu atau gimana? Iya, karena bahasa sama kayak ada kayak terinspirasi sama dia lah, karena dari cara bicaranya cepat, bisa impersonate orang, Oke. sama dia punya ekot lucu gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi Kayak jadi begitu. kamu ngefans sama dia gitu. Ya, ngefans dia. Sudah pernah foto bareng? Sudah pernah. Wih. Yakin? Sudah. Kalau belum kita panggil. Iya. Oke, ke Mbak Dia, perkenalan dulu Mbak. Singkat. Halo Sobat Sapa, saya Diah Karang. Jangan lupa di follow ya. Promosi. Sekalian promosi. Iya, betul. Oke, Mbak Dia kelahiran tahun berapa, sekolah di mana gitu? Kalau aku sih kelahiran 94 ya, Felis dan juga Ibu Laura. 94 tuh berarti udah masuk kepala 3 nggak sih? Kepala iya, kepala 3. Atau kepala 4? Kalau tiga teman. Sama tiga aku yang kelampat, aku Oh, lama iya. di Oke. Nah jadi kalau untuk sekolah, sebenarnya aku tuh lahir dan besar tuh di Bali. Bali, ya. Orang Bali. Bali. Memang orang Bali memang. Orang Bali memang. Oke. Bali, dan waktu itu pindah ke Nunukan, kalau nggak salah pernah dapat prestasi apa ya, maksudnya menang di apa gitu ya? Ada Bukan. Ini Jadi apa ya? Saya lupa sih. Jadi waktu itu sebelum ke Nunukan. Sebelum ke Nunukan, ya memang udah jadi penyiar kan. Jadi penyiar di RRI Denpasar. Oh, Itu sekolah besar di Denpasar, kemudian jadi penyiar dari tahun 2012 sampai di tahun 2020 dan kebetulan menikah dengan suami sekarang Iya. yang Oh, sudah nikah. Sudah nikah, tapi jiwa muda. Iya Ya. Repot. Ca. Nah, itu Kok kaku betul pulang ya, Men? Ya, Kaku sorry. betul ya. Dia sedang pra stand up sebenarnya. Nah, jadi akhirnya mengikuti suami yang memang dapat kerjaan kan di RRI Nunukan dari tahun 2020. 2020. Itu kan waktu itu masih Pandemi. awal pandemi banget. Nah, dari 2020 sampai sekarang juga di RRI Nunukan. Sekarang menjadi penyiar, ketua tim konten media baru juga, dan ya cukup aktif menjadi konten creator saat ini. Ya, oke. pokoknya dia mah udah yang kelasnya udah gimana gitu, Vel. Ya, jam Kalau terbangnya untuk tinggi lah konten gitu ya. kreator dan punya banyak pengalaman juga. Makanya tadi yang aku bilang di Nunukan kayaknya banyak ya yang pakai Mbak Dia ya. Betul. Di awal usaha kayak gitu, dan aku juga melihat perkembangannya juga cukup baik. Di awal perkenalan kita juga sebenarnya Mbak Dia ini Sobat Sapa juga pernah wawancarain aku waktu itu ya dalam kerjanya kita sih.
profesional kerja waktu itu, dan aku juga salut juga melihat beberapa profil dan beberapa pengalaman dari dia yang waktu itu kita sempat sharing lah gitu. Oh, pernah Dan wawancara? Pernah dong. nanti deh Sebagai kita apa? liatin fotonya. Sebagai narasumber dong. Dia narasumber apa? Dia memasakkan, menarik aletnya atau apa? Itu tadi pekerjaan kita. Dia Apa? wawancarin aku terkait dengan pekerjaanku. Kayaknya ngomongin pangan deh ibu waktu itu. Iya, mungkin pangan. Iya, maksudnya Harga apa? cabai, Sebagai apa lupa. beliau waktu itu? Sebagai- Beliau ketuaan. Sebagai apa? Waktu itu beliau sebagai ibu bupati. Kan di tahun 2021 waktu itu. 21 ya. Oke. Kamu Cuman pernah ya kita emang sampean nggak pernah bupati? emang nggak sevulgar yang gimana gitu kan, kita waktu itu kan pakai masker ya. Iya, waktu itu pakai masker. Ya, kita harus memberikan contoh ke masyarakat waktu itu, tapi memang lumayan berat juga sih pembahasan kita terkait pangan ya. Itu. Pangan sih, pangan Pangan waktu ya, itu. karena di saat pandemi yang ekonomi lesu dan sebagainya, Ya. sebenarnya apa kritik dari pemerintah dan sebagainya, itu yang coba kita ungkap ke, kalau nggak salah, di RRI ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Kalau dia berarti dari Bali sudah ngonten. Kalau di Bali itu aku tuh aktif jadi seorang traveler coba. Oh, traveler. Nyangka nggak sih cewek suka jalan-jalan gitu? Kok nyangka Wen? Nyangka nggak? Pantas kamu Makasih. kita kayak Kalau orang Bali nggak suka orang jalan rambutan. kayaknya aneh ya rasanya ya. Karena di sana kan banyak pariwisata ya, Ibu Iya. Laura dan juga Felis. Jadi di sana betul-betul awalnya itu media sosialnya Instagram. Nah, di sana aku share gimana pengalaman aku buat ya melihat keindahan Bali, baik dari utara, timur, selatan ke utara. Iya, Nah, iya. itu kan. Jadi di sana tuh aku share jalan-jalan pantai apa. Mungkin belum bisa dibilang jadi content creator karena di situ juga masih awal-awal coba lah untuk posting foto video yang kualitasnya menurut aku masih biasa aja gitu. Pakai handphone apa waktu itu? Pakai HP biasa waktu itu. Pakai HP biasa ya HP, bukan alat. Dari sesuatu yang biasa itu kita bisa menghasilkan yang luar Oh, biasa iya, gitu, dan iya. itulah yang Oke, menjadi ya. kelebihannya si Mbak ini. Jadi waktu itu masih amatir gitu ya? Masih amatir betul. Termasuk bikin video itu masih pecah-pecah gitu loh. Pecah-pecah. Editannya ya kalau ketukan dengan lagu sih Iya. pasti bisa belajar gitu kan. Tapi kalau untuk kualitasnya itu masih kurang. Tapi dibayar, udah dibayar waktu itu. Belum dong, itu namanya jalan-jalan. Gratis. Tahu aja. Gratisan waktu itu ya. Iya kan, jalan-jalan. Tapi emang si Mbak Dia ini itu apa? Hobi Hobi. atau emang hobi ya? Emang hobi karena saya itu punya misi, visi. Dulu kan waktu kuliah Iya. di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati Denpasar itu jadi ketua BEMS. Iya. Visi misi saya tuh masih sama sampai sekarang. Itu adalah aktif, kreatif, dan eksis. Bener, jadi itu yang kayak akhirnya mengikuti saya, walaupun perubahan saya itu dari anak muda sudah menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga, walaupun Iya. juga masih berkarir, punya anak yang kita alami sama-sama lah kalau sebagai wanita. Nah itu tetap Berjasa. akhirnya jati diri saya gitu. Tuh, udah menjadi pakemnya dia tuh kayak gitu deh. Betul, Ya. pakem. Dan yang paling penting juga si suami juga support ya. Support, saling support. Oh, oke. Suaminya kerja di mana? Sama satu kantor. Satu kantor. Satu Iya, kantor. pantesan ya. Kayak gitu. Tapi beda, enggak ngonten dia. Dia itu sekarang sih lebih fokus foto-foto ya. Karena sekarang kan lagi booming foto jalanan Iya. di Oh, lingkar. berarti Apa kamu- nama ada tuh dia aplikasinya? kemana? Iya, Apa ya kalau nggak salah gitu? Banyak tuh. iya itu pokoknya. Oh, Banyak. aku baru Makanya tahu. Pel, ekonomi kreatif itu mesti kita gali dan harus kita cari tahu Iya. seperti apa gitu, supaya sebenarnya dia sifatnya itu sebenarnya bisa dikembangkan terus gitu. Tergantung kita nih, kalau kita punya potensi itu sebenarnya lambat laun itu bisa berkembang dengan sendirinya gitu. Tapi dibanding traveler lebih suka konten yang sekarang. Yang sekarang dong. Sekarang kan bisa Karena dua-duanya. cuannya besar ya? Cuannya juga. Jadi kalau sekarang Berapa spill dong? Siapa tahu setelah ini kan ada yang mau Iya. jadi konten kreator. Biar Iya. kamu tersaingi juga kan? Ya, gini, dia kayaknya udah mau resign dari kerjaannya dia. Iya Makanya tuh tuh. ngulik-ngulik sedetail Nah, mungkin. Dia beda gitu. profesi soalnya. jadi kalau dibilang menyenangkan yang mana, tentu yang sekarang ya, karena kan dua-duanya bisa saya ambil. Nah, kulineria, jalan-jalan juga iya. Oke. Karena kan Nunukan juga luas tuh dan banyak sih tempat yang bisa dikenalkan ke masyarakat. Ya walaupun cuma misalkan di lingkar, orang sudah sering, tapi kan banyak sisi yang bisa kita ambil gitu loh di Bisa sana. diangkat Tapi- dan menjadi sesuatu yang indah juga untuk dikontenin. Betul. Tapi kalau tadi dibilang si dia Nunukan luas, kayaknya enggak deh. Aku keluar dari rumah langsung tiba-tiba udah di lingkar tuh. Wih, cepet ya. Iya, cepat. Iya. Nunukan Nah, oke.
pada kenyataannya itu luas kita. Oh, pada Kita itu 14.500 km persegi. Ini hafal ya? Kalau untuk Itu dia. Nunukan kurang lebih ya. Kalau untuk Nunukan sendiri ya emang kita pulau kan. Tapi kan ada Segatik dan sebagainya. betul. Itu nggak boleh dipungkiri kan. Karena itu berpengaruh tuh. Tapi kok bisa sama hafal ya? apa. Hafal ya. Harus Hafal ya, dong. Hafal. Kita jangan memberikan informasi yang sesat kepada publik gitu. Paling tidak sobat Sapa ini bisa banyak mendapatkan informasi dari Sapa Kapu ini tentang Oke. Iya. That's tentang right. yang ada di Nunukan, baik SDM-nya maupun keadaan wilayahnya. Nah, gitu gitu. kan. Kita pindah ke Wendy lagi. Ya. Wendy, Oke, kamu bilang silakan. kamu kan tadi belajar dari stand up pertama di sekolah. Betul. Itu kamu memang hobi atau memang kamu warisi? Mungkin ada keluargamu, orang tua atau saudaramu yang lucu gitu, atau mungkin warisi dari kamu saudara sama Arif Brata kah? Bukan. Bukan. Jadi warisi dari siapa? Nggak, awalnya tuh dari nonton. Oh, nonton. Nonton Apa? coba-coba. Biar nggak bingung nih. Nonton apa? Hah? Nonton stand up. Oh, stand up. Oke. Nonton stand up, nulis, coba di sekolah. Dan akhirnya lucu. Oh, oke, bukan warisi. Awalnya tuh pengen belajar stand up juga karena pengen belajar public speaking pertama. Karena aku orangnya gugup Pak. Kok nervous ya? Ya gugup. Tapi ya alhamdulillah sejak bisa stand up sudah bisa lah ketemu orang baru, udah bisa mulai lepas. Berguna sekali lah public speaking. Oke. Berarti itu ilmunya dari kebiasaannya. Iya, kebiasaan. Kebiasaan ngomong akhirnya sudah tidak gugup lagi gitu ya. Iya. Tapi kamu gugup tadi awal. Bicara sama mantan bupati gugup. Oh. Tapi begini, kamu kan sudah oke, ketawa dulu. Berat. Aku minum dulu. Ya. Wen. Apa? Sudah berapa lama tekuni stand up? Tekuni dunia stand up sampai dari 2015. 2015. Nah, itu kalau yang sekarang pernah nggak kamu 10 tahun dong. open mic gitu kan? Ditampil gitu terus ada yang bilang, nggak lucu nih, garing. Nah, sudah sering. Sudah sering Itu ya? cara mengatasinya seperti Iya. apa? Karena kan di saat kita tampil di depan publik kita harus memberikan yang terbaik dong untuk audiens. Betul. Nah, itu seperti apa tuh cara mengatasinya? Ada triknya nggak? Nah, biasanya tuh aku tuh pakai dua opsi dulu. Yang pertama, opsi pertama 10 detik pertama. Biasanya tuh kalau penampilan lucu tuh biasanya dilihat dari 10 detik pertamanya. Oke. Sama kayak buat konten juga. Nah, kontennya itu 10 detik pertama itu harus ngaruh tuh. Oh. Nah, jadi 10 detik pertama biasanya cari memang materi paling lucu. Emang lucu. Ya. Tapi kalau tetap dianggap nggak lucu? Nah, biasanya tuh berarti mereka nggak relate biasanya. Oh, gitu. Enggak apa? Nggak relate biasanya. Oh, enggak, relate. Iya. Bukan Atau jiwanya. kayak Atau seleranya sudah jauh ya. Ya Apa kan? apanya? Seleranya biasanya Jokesnya beda. pernah juga stand up satu kali di acara nikahan pernah. Kenapa sih nggak bilang, penonton harus lucu ya, harus bilang lucu ya? Ya. Jadi kan dia udah langsung Nah. bilang lucu. Nah, ini sering terjadi nih. Iya, iya. Biasanya itu terjadi gara-gara biasanya kita sebelumnya di MC kan dulu. Oh, oke. Dari MC-nya udah ngebawa Nah, gitu. kadang MC itu yang kurang ajar tuh. Oh. Nih pasti lucu nih. Oh, gitu. Stand up comedian dulu kan. Oh, nih. jadi beban gitu ya. Ya, kita naik pasti lucu nih. Rupanya nggak lucu. Ya, pasti lucu nih. Jadi kita assalamualaikum, mana lucunya? Kan? Nah, Wah. sebenarnya yang terbaik buat si MC-nya tuh harus bilang apa? Ya, kita ada nih komika. Pokoknya gitu aja. Yang penting jangan membebani komika. Oh, jangan Ayo, bilang lucu dulu MC ya. duduk. Ya, bilang ini ada stand up comedian. Kalau saya malah bilang, hai penonton harus bilang lucu ya. Ya. Jadi kan dia sudah terdoktrin bahwa oh ya kita harus Kalau lucu. kecuali kita panggil komika nasional gitu, itu sudah ada jaminan lucu kan pasti. Oh. Iya. Tapi sampai sekarang masih manggung ya? Sampai sekarang. Masih diundang-undang? Sempat kemarin udah. Oh, sempat. Artinya meskipun ada yang bilang nggak lucu, tapi masih diundang sampai sekarang. Berarti Sampai lucu sekarang. kan? Sampai sekarang. Iya sih, aku lihat beberapa kontenmu di Instagram, memang nggak lucu sih. Punchline. Ini nih yang penting ya. Si Wendy ini sukanya yang tipikal apa? Ini seperti apa, stand up seperti apa? Kan ada nih stand up yang emang dia politik gitu, ataupun juga yang emang sosial budaya. Ada juga yang lebih membawa ke adat istiadat Iya. dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lagi tampil gitu suka apa ya? Maksudnya kalau misalnya ada yang ceplos misalnya lebih ke hal-hal yang menyimpang misalnya, itu seperti apa tuh ngatasinnya? Oh. Kan kadang kita salah nggak sengaja, padahal Ya. lucu nih maksud kita. Betul.
Biasanya begitu kita koordinasi dulu sih sama panitianya. Oh. Atau enggak panitianya yang kasih tahu jangan bahas ini ya. Oh, Oke. gitu. Yang tuh topiknya yang umum aja. Ya. Tapi itu tergantung juga sih, Bu. Kalau itu kan tergantung acara. Biasanya kalau acara korporat kita sudah sebagai yang diundang kita harus sudah siapkan. Oh, berarti kita tidak boleh bahas ini. Di luar dari itu. Iya, di luar dari itu. Harus menjilat lah gitu ya. Nah, itu paling utama tuh. Paling utama. Stand up itu butuh waktu khusus atau sebebasnya aja atau seperti apa? Itu tergantung jam terbang lagi, Bu, kayak biasanya. Gitu. Kalau biasanya kalau yang masih baru-baru seperti kami ini harus dikasih tahu dulu 1 bulan kemudian, jadi kita baru nulis kayak gitu-gitu. Oh gitu. Bisa sampai berapa lama? Dulu kemarin sempat dibunyi 45 menit, Bu. 45 menit ya? Ya. Jadi ngomong terus 45 menit? Iya, ngomong terus. Oke. Jadi Wen lagi sedikit Wen. Kalau misalnya kan kamu bilang tadi banyak yang bilang tidak lucu. Terus kenapa kamu masih Yang mau bilang tetap? kamu deh kayaknya. Enggak, tadi kan bilang ada yang nggak lucu. Memang tidak lucu termasuk Kan aku. ditanyain ada apa enggak, ya dia jawab ada. Ada. Nah, Ya. maksudnya kok kamu sampai sekarang mau tetap stand up gitu? Kayaknya Nggak- kau benci aku, Bapak. Kayaknya kau benci aku, kan? balas dendam di acaranya bawas. Enggak, tapi betul ya. Kenapa kok nggak mau coba profesi yang lain? Sempat di barista juga kan? Sempat Oke. barista. Kenapa nggak mau profesi? Barista kemarin aja, Bang, cari pengalaman aja. Oh, cari pengalaman. Tapi bisa barista. Bisa. Oke, saya akan buka coffee shop baru lagi kan. Promosi dia. Asik. Tapi lebih senang ke sekarang untuk sementara ini sambil ngonten sih. Oh, Karena konten ya juga. Iya, ngonten. Karena Tapi ini udah selesai kuliah. nggak sempat selesai kuliah. Berarti kenapa? Maksudnya kenapa nggak lanjut? Kuliahnya ambil di mana kemarin? UB Borneo, Iya, apa? Jurusan apa? perikanan. Oh, perikanan. Mungkin nggak sih kok sama dunia stand up gitu ya. Enggak, dia itu maksudnya ibu Nah, biayain aku dong. awal mula ambil perikanan aku kira mancing, kayak gitu. Ternyata karena aku tinggal dekat laut. Wen, goblok betul loh Wen. Ternyata kamu lucu tapi goblok ya. Maaf. Tapi ya sebenarnya Ya. apapun itu, yang penting kamu bisa memastikan bahwa masa depanmu itu juga dengan caramu ini akan bisa berhasil. Ya, suatu saat bisa Ya. ikuti jejak Mungkin Arif tidak di Prata. bidang akademik dan sebagainya, tetapi mungkin melalui apa tadi nih, stand up comedy, dia juga bisa menjadi ya seorang Wendy yang Wendy Cagur. wah, Wendy gitu. Cagur. Bukan Wendy Cagur, jangan dong. Dia harus jadi dirinya sendiri, Fel. Betul. Oke, Mbak Dia nih. Akhirnya. Oh, lagi nunggu dia. Sorry ya. Enggak sorry, Mbak canda-canda. Dia kerja di RRI, jadi Betul. udah pegawai tetap ya, P3K atau Sekarang apa? P3K Oh, sih, P3K. P3K. Penuh waktu ya. Bukan P3K. Oh, P3. Penuh waktu. Kan ada P3K penuh waktu, ada paruh waktu. Itu yang baru diangkat kemarin kayaknya. Oh, Dia berarti P3K yang penuh waktu. tes kali ya. Iya. yang tes. Tes Oh, beda ya. dong. P3K. Itu nggak ganggu kamu di Jadi akhirnya harus mencoba memanage waktu ya, karena saya kan kebetulan juga siaran gitu kan. Siaran itu bentuknya tuh shift-shiftan. Jadi ada subuh, ada siang, ada sore, ada malam. Nah, jadi dari situ itu saya bagi waktunya ketika saya mau review atau jalan-jalan take video gitu. Jadi ya kalau misalkan saya mau bagi momen ketika lagi jogging pagi, nah itu mungkin ketika saya dinas malam kayak gitu. Karena kan paginya free gitu kan. Terus kalau misalkan lagi dinas subuh, pulangnya langsung nih, misalkan ke sini main ke kafe gitu. Kayak gitu aja sih akhirnya kalau saat mau bikin konten. Oke. Jadi lebih ke manajemen waktunya. Iya. Apa Manajemen sih sebenarnya, waktu. yang kerja di luar daripada hobi dan sebagainya itu kan yang paling penting kan bisa memanage waktu ya. Betul. Iya. Oke. Terus kalau ini apa namanya? Kalau konten itu kan dari semua produk atau jenis makanan yang kamu review itu yang paling kamu suka yang mana? Produk kah atau Iya, food gitu, apa oke. destinasi wisata atau apa Atau gitu. skincare mungkin? Senang semua ya, senang semua. Senang semua sih akhirnya karena memang aku tuh suka tampil. Iya. Suka tampil. Emang sih ada yang kayak gitu. Beda dengan aku orangnya yang selalu diminta tampil tapi sebenarnya paling jarang karena introvert kan. Serius? Iya, selalu Jadi diminta tapi kadang-kadang karena nolak. soalnya manggil ke sini aja pakai harus SKCK tadi. Jadi susah Gue beliau. pernah ditawarin kayak gitu juga di awal-awal kerja karena lagi tren kayak konten dan sebagainya Iya. gitu kan. Pokoknya ada tim yang udah disiapkan juga aku tolak gitu ya, maksudnya ya udah ada humas gitu ya berkembang lah gitu. Tolak. Nggak nyaman kurangnya apa? Tahu. Kan beda.
dia tolak gitu, kita nggak berani. Dia tolak. Bukan, maksudnya ngapain saya mengerjakan sesuatu yang tidak nyaman buat kita kan? Ya, jadi iya Lebih betul ke sih. itu sih, dan pada kenyataannya juga tetap aja seorang misalnya dengan pekerjaan yang kemarin mau nggak mau tampil ya harus tetap tampil. betul, Dan itu betul. alamiah jadinya. Gitu. Kalau Iya. dikontenin kan jadinya kan kita tuh kayak gimana gitu ya. Kadang-kadang juga harus palsu dengan kehidupan kita. Asik. Oh, harus palsu. Yang aku nggak kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Oke, Konten itu ngomongin kan kita harus memberikan yang terbaik. ngomongin palsu nih kebetulan konten. Jadi pada Apa saat yang kamu palsu? review, nah ini aku mau tanya nih, nah, betulan ini Oke. pada saat kamu review makanan, ini nggak enak nih, terus kamu harus bilang enak atau gimana? Semua itu adalah menurut saya. Jadi kalau Oke. misalkan saya menyampaikan seperti apa makanannya, itu pasti saya bilang tuh menurut saya. Menurutnya dia. Menurut aku begitu. Karena kan kalau misalnya selera aku beda, selera Wendy juga beda gitu kan. Tapi ada beberapa makanan memang yang kurang cocok. Nah itu aku reviewnya dari seperti apa makanan tersebut, kemudian ya pokoknya mendeskripsikan seperti itu kan ya. Penyajiannya gimana gitu ya. Penyajiannya seperti apa, seperti itu kan ya. Karena kan pada dasarnya sebetulnya semua makanan tuh enak ya. Dan yang paling penting kan emang jokesnya dia. Berarti kan dia harus memang mempromosikan makanan yang sedang dia promosikan dong. Nah, selain ya Tapi betul. nggak pernah di kayak, aku bayarin Enggak. sekian juta. Misalnya sekian kayak gini juta. ada makanan yang Ah. kalau mungkin ya sebenarnya menurut kita nih itu biasa aja bagi dia sebenarnya. Nggak mungkin kan, ini kayaknya nasi gorengnya biasa aja. Terus itu yang diupload di konten kan nggak mungkin seperti itu. Gitu. Iya. Paling tidak kan dia bisa mengatur bahasanya dia dengan apa ya, maksudnya yang buat menarik. Paling Iya. tidak orang bisa datang dulu coba nih, entah enak atau enggak ya kan seperti itu. Terima Ini- kasih, Ini pesaing Bu lu. Laura. Ini pesaing Nah, Nunan, emang ini pesaing. Dia mau kita harus menghargai pekerjaannya orang gitu. Iya. Emang jokesnya dia yang harus kayak gitu. Betul. Jadi kayak gitu sih. Maksudnya sebetulnya kan semua makanan atau minuman tuh kan Iya. enak ya, layak. Pastinya yang kita terima itu pastinya layak seperti itu kan ya. Tapi balik lagi dari selera masing-masing seperti Iya. itu kan ya. Kalau misalkan enak memang di reviewnya ya menurut aku seperti apa begitu. Oke. Tapi kalau misalkan makanan tersebut adalah makanan yang jarang aku makan dan sebagainya, tentu adalah informasi dari tentang makanan tersebut. Nah itu aku share ke masyarakat. Dan biasa begitu. ada juga kan trik, misalnya contoh dari sisi rasa dia nggak enak, tapi mungkin dari banyaknya, kemudian ayamnya yang banyak, apa dan sebagainya kan itu kita bisa bermain dalam bahasa. Betul. Itu sih dari marketing, kalau kita di ekonomi sih di pemasaran, dan itu saya jurusan itu kemarin. Oke, oh jurusan ekonomi ya? Bukan perikanan. Bukan perikanan. Jadi belajar ya, jadi belajar Ya. juga ya. Wendy. Pemasaran. Nih dia lagi. Iya. Kamu ngonten dari 2022. Dua-dua. Nah, dari 2022 sampai sekarang ada tantangan pada saat kamu Ya, ngonten? Tantangannya sih sebetulnya akhirnya manage waktu bareng suami sih ya, Ibu Laura sama Felis. Karena suami kan juga kerja, aku kerja, punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Nah dari sana untuk ngatur waktu untuk ngonten, kemudian kan setelah take kan ada produksi. Nah produksinya itu juga aku mesti pinter nih bagi waktu gitu, kadang sambil jaga anak. Ya walaupun memang pastinya aku prioritaskan misalkan anak dulu dan Iya. suami apakah sudah di makan atau mandi. Nah kalau misalkan udah ada waktu untuk senggang atau santai, nah itu baru aku mulai produksi. Tapi yang aku lakuin adalah ketika aku ambil video, pasti pertama materinya aku tulis, catet, kemudian nanti sisanya tinggal di rumah, lagi waktu santai, nah itu juga bisa bikin kalimat, baru langsung take audio, kemudian juga sambil anak-anak lagi, sambil edit lagi, itu sih tantangannya. Capek ya, capek. Hebat dong. Capek sih, tapi kan Capek. dia pasti senang karena hobi. Betul. Dan dibayar betul, gitu ya, betul. nggak ada yang Dan gratisan. dibayar, Dan dibayar. betul. Oke, itu pula, paling gitu. penting. Iya. Tuh. Jadi ngonten itu kamu kan sibuk juga tadi harus manajemen waktu. Nggak pengen cari babysitter? Belum sih, belum. Kalau mau cari. Ya bisa menjaga anak. Sebenarnya yang benar tuh seorang ibu kan harus Ya, emang aku ngurusin bisa anak. sebagai ini kasih suruh tidur siang. Masih melotot ya, kabur anak aku. Ini lucu. Jangan jilat-jilat Lucu sih. juga. Ini lucu. Kali ini Lucu ya kali ini ya. Ya, dari keterbatasannya dia, sobat siapa tahu sendiri. Ya, minta Lucu maaf sih, kalau lucu. matanya besar sebelah. Oh ya matanya bisa sebelah ya? Iya. Coba deh, coba ke aku. Ya
aku jadi pecah. Kasih tatapan maut. Ya gugup lah. Ini salah satu Ya. contoh audiens yang anggaplah yang agak rese sedikit. Aman lu apa lu? Aman ya. Karena banyak yang bilang Bisa juga. dicoba. Ini baru pra challenge. Nanti akan ada challenge yang lebih. Siap. Ya. Kok kamu jadi hitam sih, Men? Hah? Ya, jadi hitam merah gitu. Iya. Memang dari lahir. Sunset ya, kena sunset, kena matahari. Oke. Ini dia lagi. Iya, Karena iya, kebanyakan siap. Wendy tadi kan bosen aku. Boleh. Ah. Siap. Aku belum tahu tantangan dari dia loh. Apa tantangannya sebagai stand up comedy? Udah kayak kita bicara udah kemarin ya di luar ya, Men? Iya. Ibu si Oke, nggak apa-apa dia aja. Nanti Oke. aku balas di WA aja. Kalau Oh, kan ada pertanyaan balas di WA. kayak berat 11 kan di sini. Iya. Kapalnya nggak ada yang sebelah dia. aduh. Bye man. Tapi dia nggak pernah ini ya tolak job. Enggak sih. Nggak Yang pernah. namanya kesempatan, rezeki itu aku pasti selalu ambil sih. Apapun resikonya gitu. Apapun itu, apapun Dia termasuk. produktif dong. Tapi ada netizen yang bilang, dia pembohong gitu. Karena pernah aku cari pas gabut malam cari rumah makan di Nunukan kan sosokan gitu pengen coba di TikTok. Muncul kamu semuanya. Ternyata waktu itu aku ke warungnya nggak enak tuh. Tapi aku nggak pernah bilang pembohong. Maksudnya ada kan netizen bilang pembohong dia kamu gini-gini. Jadi untuk kritik-kritik negatif itu pasti ada Itu karena biasa. Ada. pastinya. Ada ya? ada Kamu dong, baca gitu? ada. Bukan disampaikan orang. Kalau disampein sih ada juga. Oh ada. Karena biasanya apa yang ku take itu biasanya teman-teman aku dapatnya beda. Nah, itu kan udah di luar tanggung jawab ya. Karena kan saat aku review itu apa yang diberikan ke aku, kemudian ketika masyarakat membeli, nah itu kan artinya udah si penjualnya yang Iya. apakah konsisten dengan apa yang direview dan juga diberikan ke masyarakat. Jadi ini sih juga yang aku mau sampaikan gitu kan. Ada juga bahkan teman kantor, Kar, kenapa ya di videomu banyak betul buahnya tapi pas aku sampai cuma es aja, Bah." Nah, Oh, gitu. itu udah Itu ngomong langsung ya? itu ngomong langsung. Oh, terus gimana? Kalau itu Tapi ya oke, penjualnya dong tanya Bisa dong. kayak gini, oke nanti aku sampaikan nih sarannya kayak gitu. Ya itu biasanya pasti kayak gitu. kalau misalkan ada komentar negatif baik itu di media sosial aku nih Felis dan juga Ibu Laura dan juga yang langsung menyampaikan itu pasti aku langsung sampaikan ke Ke warung. warung atau si penjual itu Coba begitu kamu karena mereka juga berhak tahu. Kamu rasanya gimana sih waktu kamu baca itu? Ya itu sih udah namanya masyarakat kan banyak ini ya banyak pemikirannya mereka Harus ya. biasa dengan hal Aku yang komen tuh, aku yang komen. Wah belum, Anda tidak ada komen. Nggak semuanya harus baik, emang nggak. Iya. Konten apa seorang konten kreator kan dia kan itu jokesnya untuk publik menilai seperti apa ya sama dengan semuanya hal ada penilaian negatif positif dan itu kita harus terbiasa dengan hal yang seperti itu. Awalnya sih pasti kaget ya, cuma dari situ akhirnya aku mikir, wah ternyata rame ya. Iya. Ternyata mereka dari situ, jadi masyarakat tuh pinter gitu loh. Bahkan ada yang netizen tanya, langsung dijawab sama netizen lainnya gitu. Jadi, wow aktif Tapi nih sebenarnya mereka. Target dari si penjual sebenarnya buat orang yang lihat dan dengar itu penasaran, Iya. ingin coba jadinya. Nah itu kan sebenarnya dari salah satu pekerjaannya dia yang kita gunakan untuk itu tercapai. Orang datang coba ya meskipun pada kenyataan nanti reviewnya beda dengan yang Iya. Tapi itu kembali kita selera dong. ambil sisi positifnya, artinya jangan cepat percaya pada hal-hal yang ada di sosmed. Kita harus Betul. Oke. Ya tentu informasinya dapat, tapi untuk pembuktiannya Ya, silahkan silakan datang coba, ke konten-konten gitu. yang ada di dia Oke. sekarang. Oke, cukup ya pulang yuk. Wen. Masih ada Wen. Masih ada. Wen, kamu Oke, pernah di kita komentar harus dengar dia Ya. tantangannya seperti apa. tantanganmu. Jadi abang dulu teh. Biasa aja begini. Jangan. Jadi Gimana? kalau tantangan di mana berarti? Stand up atau di konten? Stand up. Sampaikan aja yang di konten seperti apa Oh, iya. tantangannya stand up juga. Kalau gimana? awal-awal di konten tidak nyangka juga bisa rame. Nah, tapi itulah selalu yang dibahas tuh fisik biasanya. Fisik. Ya, macam Kamu disabilitas. Bang, matamu bang Oh. besar sebelah. Enggak juga. Kok gertak aku ke bang kayak begitu. Bang anakku menangis lihat videomu kayaknya. Ku balas biasanya. Apa kamu bilang? Apa buat dia tidur. Tapi rasanya itu yang buat kita terkenal gitu. Iya betul. Tapi kalau tantanganku di dunia stand up mungkin di bulan Januari nih. Januari kapan? Iya dia akan Bulan buat show. Ya. Oke. Jadi komunitas kami ini stand up comedy Nunukan ini akan ngadain stand up night. Apa nama komunitasnya di Nunukan? Stand up comedy Nunukan. Ada berapa orang?
Anggotanya ada 15 orang, tapi yang aktif ada 8 orang. Itu semuanya bisa stand up. Bisa, Bu. Udah pernah tampil di berbagai panggung dan sebagainya? Kemarin yang paling besar di ulang tahun Nunukan. Nunukan. Oke. Aku nampil terakhir situ ya. Ya, aku tampil terakhir sebagai ceritanya aja, Bang. Oh iya, tapi itu nggak ya. jadi wah. Nggak. Kayaknya di skip Ya. lah bagian itu ya. Tapi bilang nggak lucu, akhirnya kan lucu kan? Ya. Enggak, aku karena menghargai aja sebenarnya. Iya. Kasihan ya. Yang lebih parahnya aku sudah konten nih, jangan lupa datang. Di Iya. tanggal Iya, sekian. Wah, tidak tampil dong, Pak. Ya. Nanti kita kasih challenge dulu dia. Iya. Iya, untuk stand Kalau up. berhasil challenge-nya di sini baru tampil di Januari. Iya, Wah, iya. gitu. Wen, tapi kamu pasti punya cita-cita. Aku enggak pernah punya cita-cita kamu. Punya. Dulu cita-citanya apa? Dulu cita-cita Waktu ditanya. astronot. Hah? Astronot? Kok ngambil keperikanan? Astronot? Dulu. Kau ngomongin jelas, Wen. Emosi nih. Rika astronot, Wen. Kau mau di mana, Wen? Di bulan. Di planet mana? Planet Name. Iya. Kok iya sih? Enggak. Nah, betulan kamu waktu ditanya dulu astronot. Astronot Waktu dulu. SD ya, SMP, SMA. Semakin besar semakin sederhana cita-citanya. Oh, Apa waktu itu? itu masih agak goblok Iya. ya. Ya. Iya. Semakin besar, Bang. Jadi apa aja lah yang penting bisa Menghasilkan. menghasilkan sama bikin kita nyaman. Ya. Oh. Oke. Tapi apa yang belum kamu capai di usia kamu yang keberapa? Sih yang kamu sesalkan dalam Iya. wah, mestinya saya kemarin harus begini gitu. Harus jadi PNS. Dulu Harus sarjana misalnya. Iya. dulu tapi- 2018 aku tuh sempat fokus di dunia e-sport. Apa? Dunia e-sport, gamers. Oh, games. Oke. Nah, aku sudah bisa dibilang sudah sampai jago betul lah sudah main kayak begitu, sampai jago betul gitu. Sampai ada yang tawari kontrak gitu di Jakarta. Ya. Berapa yang kontranya? Hah? Berapa kontrak? Dulu hitungan 2019 tuh 5 juta ya, beda sama live streaming kayak gitu dah. Oh, oke. Sejago kamu bilang kamu jago cuma 5 juta. Ya, untuk yang pertama itu sudah lumayan. Iya Oh, iya. lah. Soalnya sombong tadi sombong jangan, Anda. Iya, jangan sombong. dihitung Terus, dari terus. angkanya, tapi bagaimana bentuk kepuasannya dia Asik. bisa Betul-betul. diapresiasi. Bijak Oh, kali saya ini. bisa diundang ke Jakarta kayak gitu Oh, dong. oke, cip. Jangan menilai dari angka dulu. Oke, Ya. lanjutin. Jadi tapi aku kan tidak bisa tahu komil keputusan karena Oke. dulu masih hidup almarhum mamaku. Oh, Dan Oke. mama aku tuh bisa dibilang orang tua awam. iya. Dia tidak percaya kalau game itu bisa menghasilkan. kayak gitu. Oh, gitu. Iya, iya, betul. Saudara berapa? 6. Oh, namanya banyak. Terus yang bisa stand up gini cuma satu. Iya. Teman sendiri. Yang lain apa? Mancing. Enggak. Oh, enggak. Nanti itu ada pertanyaan Iya. berikutnya lagi. Aku mau nangis tadi Yang- mau nangis sudah persiapan ya. Iya, iya. Oke. Lanjutin. Yang lain? Yang lain gimana? Yang Apa pegawai atau gimana atau? yang lain orang biasa aja. Orang biasa sih. Oh, gitu. Orang biasa sih. Berarti the best lah dia Ya, kamu bisa paling the menjadi best, ya. harapan keluarga gitu ya kan? Tinggal sama siapa, Ben? Hah? Tinggal sama siapa? Sendiri di rumah. Sendiri. Sendiri? Serius? Serius. Oh. Kalau orang tua dua sudah enggak ada. Tapi alhamdulillah di usia aku sekarang sudah punya rumah sendiri. Jangan songong, Ben, jangan songong. Karena bapak sudah tidak ada. Oh, kamu yang warisi. Iya, yatim betul piatu, juga. yatim piatu. Oh, jadi rumahnya orang tua Ya. jadi rumahnya. Oke, oke. Oke. Kan angkatanku sekarang kan umur sekarang kan sibuk kerja buat beli rumah. Iya, nah, kamu Jadi kalau lapar datang kesehariannya sini itu aja. membuat itu aja materi konten atau gimana? Kesehariannya deh kalau misalnya nggak ada job konten stand up. Iya betul Bu. Kadang-kadang buat konten, kadang-kadang main game Oh, konten juga ya? Iya, konten juga dia. Iya, di IG ya. di IG, TikTok. TikTok juga ada. Oke. Twitter enggak? Terus target ke depan apa gitu? Kalau target kedepannya, kalau aku punya misi sih. Kalau Iya, di misinya Nunukan. apa Iya. tuh? Misi-misimu lah, Ya. cepat-cepat. Aku punya misi sih buat anak-anak Nunukan ya. Apalagi kan banyak tuh kalau anak Nunukan tuh terhambat karena dia tuh udah terbiasa dengan hal-hal baru kayak gitu. Oke. Nah contoh kayak konten kreator kan tapi aku sebenarnya bisa tapi Iya. takut kayak gitu-gitu. Iya, itu Nah, gimana itu cara memotivasi mereka itu? Nah aku tuh kenapa aku sering ajak mereka nonton stand up dulu. Jangan langsung stand up deh, nonton Iya. stand up dulu. Itu biar naikkan sense of humornya dulu. Oh, oke. Kan karena konten kreator itu Kak yang bikin banyak penontonnya kan biasanya dari relate, oh ini seru nih kayak gini-gini, ya relate nih. Iya, iya. Dari Nah, suka dulu ya awalnya, iya, suka dulu. Nah, bagi kenapa aku suruh dia ikut stand up dulu karena biar
yang pertama biar bisa public speaking, yang kedua naikkan kepercayaan dirinya, dan yang ketiga dikasih sense of humornya. Nah, kalau sudah dia bisa kuasai itu tiga, otomatis dia bisa buat konten dong. Oh. Buat konten Tapi juga. kan enggak dong, kan harus ada materi dan itu yang Ya, sulit. ya betul. Karena semua orang bisa stand up, Bu. Kalau apa tadi tiga itu apa? Percaya diri, kemudian apa lagi? Public Public speaking, speaking, oke, apa lagi? naikkan sense of humornya. Humornya dia Aku naikkan. bisa ketiga itu, tapi aku nggak bisa stand up. Bisa, Bu, bisa. Ya kan harus materinya dong. Karena stand up tuh Bu, ilmu yang bisa dipelajari. Bukan yang dibilang nggak bisa kita pelajari, ini bisa, Bu. Oh gitu ya. Ya, karena Berarti semua berakhir harus seperti diasah ibu aja. nih kan, mungkin ibu punya keresahan sama suami karena gagal, maksudnya kayak apa? Aku nggak berani tanya itu, Ben. Ya? Kamu berani betul Ya. nanya? Kan. Ya, Tidak ada apa. contoh. Nah, itu cuma punchline Ya, aja. contoh. Nah, dari tiga yang apa trik yang dia sampaikan Iya. itu, kayaknya aku punya deh. Oke. Cuma kayaknya nggak bisa Iya. ya stand up kayak gitu. Sebenarnya bisa. Ya. Sebenarnya bisa, Bisa. macam Oh. ibu nih kan ibu kan harusnya apa, ada suami itu jadi Iya. kepala rumah tangga, dia suruh ibu bilang siapa kamu, saya Iya. mata. Siapa tahu di rumah terjadi seperti gitu. itu kan? Kita Oh, itu bisa jadi bahan konten sebenarnya ya. bisa. Oke. Saya dong 2 kali kamu tidak pernah. Wah, Oh, gitu. ya seperti Iya ya. Oke. bahaya sih itu. Ya, jangan ditanyakan. Berarti tunggu dulu. Tadi ke depan pengen ya memotivasi anak muda. Iya. Terus apalagi yang dari kamunya? Iya, yang real aja ya, Ben. Jangan yang Misalnya, saya mengawang-awang. harus nikah Bu, tapi saya pengen Iya. yang suami istri saya juga ini nih dengan pekerjaan. Iya, yang dari Aceh Siapa kan. tahu aja dari Sapa kamu nih, dari sobat Sapa ini ada yang tertarik dengan Wendy Iya. gitu. Ya bisa jadi ajang perjodohan juga. Mungkin ada beberapa. Betul. Benar lah. Kamu ke depan pengen apa gitu? Nah, 2 tahun. Lebih tepatnya kalau saya Bu, kalau jodoh itu kan urusan di atas. Iya. Tapi kita harus berusaha. Betul. Tapi Mendapatkan yang terbaik. aku lebih ke karir dulu sih Bu kalau saya. karir ya? Karir. Karena memang menurutku mumpung lagi di highlight nih, Iya, stand up dan konten kreator, mumpung di highlight di mana-mana, di apalagi mumpung mending up dulu lah skill gitu. Oh. Jadi nggak Karena ada target menikah gitu ya? ya nanti 32 lah. 34. Kira-kira untuk mewujudkan itu nih apa nih yang kayaknya kami nih Bu di bidang apa nih stand up ini kayaknya butuh dukungan ini apa dan sebagainya. Meskipun saya tidak mengajarkan untuk terus berharap kepada siapapun. Betul. Ya, karena kita lebih bangga tentunya dengan orang-orang yang bisa menghasilkan dengan cara dan gayanya sendiri. Iya. Maksud saya mandiri seperti itu. Karena memang kita harus belajar mandiri. Nah, tapi maksudnya apa nih yang kayak kan biasanya nih kadang-kadang orang atlet ya, oh kita nih butuh arena balap. Betul. Biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk stand up itu apa dia? Maksudnya pengen butuh apa nih, dapat support apa nih? Gitu. Enggak. Kalau itu sih Bu, kalau kami tuh stand up tuh lebih bisa mandiri dah Bu. Keren. Mandiri udah bisa men. Tapi kalau karena di bulan Januari ini kami ada kegiatan Bu, kami tuh butuh balum. Nah, kami rencana tuh mainnya di bulan Januari di balum Lora nih Bu. Nanti siapa kamu bisa bantuin ya Iya. kalau untuk itu. Kamu dari tadi, Alhamdulillah. dari tadi Wendy nyinggung itu terus. Sebagai bentuk bangga kita nih, bentuk Iya. bangga Iya. kita. Kamu minta. Anak-anak. Kau minta uang berapa? Penjilat. Ya, sebenarnya Intinya minta proposal gitu kan? Ya. Ya. Tapi begini, poinnya bukan di situ. Jadi? Setelah itu kan hidup nggak sampai di situ aja. Betul. Ini terus ke depan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya itu Anda mau ngapain? Dia manggung terus ya kok? nah itu aku rencana gini Pak. Oh. Kan bisa dibilang aku ambil contoh kayak stand up Makassar. Di Makassar kan Bu sekarang dorong bukan cuma di stand up terkenalnya, di media sosial di luar, Ini di contoh, konten kreator. apa nggak berpikir misalnya kerjasama dengan beberapa tempat kafe atau restoran, misalnya secara bergilir dari Betul. malam Sabtu ini di mana, kan ada berapa Iya. orang tadi 15 orang, 18 orang itu disebar kerjasama Iya. dengan Jadi kami mau- kafe-kafe dan sebagainya. Jadi kami ada juga niat di komunitas tuh naikkan sumber daya di KPKP. Heeh. Jadi kami tuh setiap 2 minggu main di KPKP yang berbeda. Sampai paling jauh kemarin main di Sebatik. Sebatik aja itu udah apa ya maksudnya progres perkembangannya kan sudah kelihatan gitu. Nah itu kafe. Betul. Nah dari sisi mungkin yang lebih misalnya vertikal dan sebagainya ya kadang-kadang juga kan membutuhkan kalian sebenarnya, cuman nggak ada
informasi ke sana aja. Nanti kan bisa showan ke kantor-kantor misalnya, siapa tahu ada yang pada saat mereka event dan sebagainya kalian bisa diundang gitu. Kami juga rencana ngerangkul anak SMA juga sih Bu. Kami ada rencana kegiatan setelah Januari ini, kami rencana membuat go to school. Jadi kami ke sekolah-sekolah kasih tahu ini stand up ini bukan cuma melucu loh. Stand up itu bisa jadi tempat cerita kalian. Kan sekarang tuh banyak tuh kayak anak-anak broken home, bapaknya narkoba, kan banyak tuh begitu dulu kan tuh. Nah jadi kayak kami tuh sediakan ruang loh di sini loh kalian bisa Tapi bercerita. kadang-kadang orang sulit untuk menceritakan itu Betul, karena betul. itu mungkin dianggap suatu aib atau apa gitu. Betul, betul. Mungkin lebih ke skill dan caranya deh yang kalian ajarkan ke sekolah-sekolah itu bahwa kalau pengen menjadi kayak seperti biasa kalau pengen menjadi wartawan itu kan ada tuh pendidikannya, pelatihannya, sama juga stand up. Kalian harus punya standar pelatihan seperti apa. Gitu. Jadi poin pertama yang kami kasih tahu di dunia stand up tuh ada yang bilang aku udah bisa naik, aku gugup, nggak apa-apa, coba aja dulu, naik dulu. Karena ini salah satu caramu biar kalau kau nggak coba sampai kapan kamu coba. Nah jadi yang paling utama kami utamakan tuh ya biar rasa kepercayaan dirinya naik dulu. Terus public speakingnya ada, itu 2 aja dulu. Nggak harus kau lucu, nggak harus lucu. Visinya dari komunitas itu apa? Visi. Kalau misi kan langkah-langkah yang harus dilakukan. Visinya apa? Kayak seperti dia tadi, saya tuh prinsip saya tuh ini apa tadi? Aktif, kreatif, dan eksis. Tuh itu bisa jadi apa ya? Itu bisa jadi acuan kita gitu loh. Saya ini harus Kayaknya berat gitu buat diterima, berat. Enggak, soalnya stand up comedy itu kan harus biasanya langsung mikir. Tapi gini, dari yang aku tangkap tadi dari yang disampaikan, nggak semua orang itu jago gitu, tapi semua orang hebat itu karena dia pernah menjadi pemula kan. Tapi dia pengen mensosialisasikan itu ke sekolah-sekolah gitu. Dan kami rencana juga mau go to lapas rencana. Jadi kami pengen menghibur napi-napi. Ya karena kan sekarang kan di lapas itu kan lebih ke edukasi. Jadi harus membelikan mereka sehingga mereka kalau keluar nanti kan nggak menutup kemungkinan dia bisa langsung jadi stand up comedy misalnya gitu. Tapi Wen, bagus, keren. Sedikit Wen, ini kalau kamu ini kan buat biar sobat sapa juga tahu range harga kamu pasang berapa sih kalau ngundang kamu tuh? Tergantung. Kalau kami tuh kalau main di kafe itu biasanya ada namanya open mic. Open mic itu ajang tes materi Bu. Jadi kami nggak bisa maksakan ini lucu nih karena dia baru mau tes materinya. Karena di open mic itu kalau kita sudah tes materi kita baru ada lucu itu biasanya kita simpan buat show. Nah itu biasanya tuh range-nya tuh dari KP-nya aja mau kasih berapa. Seikhlasnya? Artinya masih bisa negosiasi lah, belum ada. Beda sama kalau sekelas show sudah macam dipanggil kalau stand up. Show berapa deh kalau show? Aduh, disebut. Nggak apa-apa, range-nya berapa? Tergantung juga Bu. Range-nya aja, range dari berapa paling rendah, paling tinggi. Iya, paling tinggi berapa? Biasanya kalau kami itu Bu per paket biasanya. Oh paket. Kalau mau 3 orang biasanya kami minta 1 juta. Oh gitu ya. Oke. Kalau 3 orang stand up. Iya. Oh 1 juta. 1 juta. Oh dibagi bertiga itu. Iya dibagi. Tapi itu sekali tampil harus 3 orang apa nggak bisa sekali tampil sendiri aja? Bisa. Tapi tergantung siapa mau diambil. Biasanya ada masing-masing orangnya ada red cardnya. Nggak bisa ngambil kamu berapa? Kalau aku biasanya bang 1 menit sampai 500, 5 sampai 10 1 juta. Pakai durasi juga. Ya durasi. Iya durasi sih. 5 menit 500. 5 menit 500. Nah, semakin banyak materi 10 kan. menit 1 juta. 10 menit 1 juta. Tapi untuk 2 menit ada 2 bisa menit. negosiasi harga. Bisa nggak 1 menit aja Ben? Ini udah 20 menit ya. Siap. Aku agak kurangin ya. Dibales. Siap. Oke, kalau Mbak Dia berapa? Udahlah kamu. Apa tuh? Kalau dia berapa range harganya Kalau sekarang sih per video ya, yang dulunya itu barter produk naik dari 100, 150, kemudian kalau untuk sekarang itu 400.000 per video, cuma itu menyesuaikan juga dengan produk apa yang aku review, apakah itu dari pusat, nah itu beda lagi rate-nya. Tapi kalau untuk lokal 400.000 per video. Kalau jaraknya agak jauh, nah itu mungkin ya minta ini aja sih, minta kayak biasanya transportasinya aja sih gitu aja sih. Dari pusat apa? Biasanya kan brand-brand yang terkenal itu loh, Felix. Oke, berapa tuh biasa? Kan, yang itu udah pasti di atas 500 sih. Di atas 500. Di atas 500. Kalau lokal berapa? Kalau ya itu 400.000 per video. Durasinya bebas. Durasi bebas, jadi
dari banyaknya produk itu kan menyesuaikan. Semakin banyak ya nggak apa-apa, itu per video. Dan itu aku posting di semua sih. Kalau konten creator lainnya kan memang ada yang di IG story berapa, di feed berapa, di TikTok berapa, di Facebook berapa. Kalau aku sih untuk saat ini itu semua media sosial aku sih termasuk status WhatsApp, IG story, Instagram apa gitu. Oh, 400 untuk semua gitu. Untuk semua per video. Per video. Begitu Video. sih. Tapi ditayangin kan yang kita kan maksudnya sebagai pemilik usaha kan ngejarnya kan ke followersnya dia kan. Maksudnya yang harapan kita kan supaya dilihat oleh followersnya dia. Itu target kita tuh. Gitu. Ini mau challenge dulu kali ya? Bisa. Dia dulu karena Jadi kebanyakan kita Wendy. itu di Sapa Kamu juga ada sesi-sesi gitu Iya. di mana kita ada diskusi, setelah diskusi kita Iya. challenge sih. Iya. Nah, mungkin kali ini kita lebih ke potensinya dia sebagai Iya. seorang stand up comedy. Tapi dari ini dulu deh dia. Oh, sih. Iya, iya, Wendy siap, apa? siap. Kalau dari dia sekarang wajib setelah habis video ini wajib laku 500 cup. Enggak, berarti kurang loh. Iya loh, beli loh guys. Sana sini Itu kopi. mulai besok ya 500 cup. Karang-karang. Oke, coba. Jadi kayak mana nih? Mulai sudah? Mulai review. Oke. Sobat Sapa, selain menyegarkan, minuman ini juga bisa loh kamu dapetin tepatnya di Sana Sini Coffee. A good day, start with a positive attitude. Kalian cobain ya. Hebat tuh. Profesional ya. Emang udah kerjaannya tuh udah nggak perlu gimana. Iya, yang Kayaknya kalau aku nggak cocok ya. Karena kan kalau materi Orang nggak kan, mau beli gitu. Nah, kalau kau bang maunya gitu. materi kan bisa dicari. Mandi bang. Kita tinggal liatin aja sih sebetulnya. Kalau nge-review produk itu kan udah jelas di mana lokasi, apa yang kita pegang, siapa tahu kafenya punya tagline ya udah. Iya, Tapi tinggal kita dimainin. nggak nyebutin harga gitu ya. Ini karena Nggak perlu lah, karena harga kan Spontan kan? berubah nanti. Oh, tapi jadi biasanya kalau sebutin dong, Oh, itu wajib. Iya, biasa. Biasanya kan nggak mesti ngomong kan, bisa disertain tulisan. tulisan. Begitu. Oke. Gitu. Udah lah ya. Selesai. Oh, ini stand up ya. Asik. Tapi materinya harus jangan yang tadi, harus beda. Jreng. Iya. Oh ya. Mulai nih. Ya. Enggak, besok aja, besok Harus aja. ke kamera. Anggap aja tuh kameranya. Mau berdiri audience. kawin? Berdiri atau? Berdiri. Oke. Ya. Oh, dia harus berdiri kali ya. Iya. Kita di sini dengan jelas kan? Mikir. Oke. Ya. Oh, biasa kayak mana? Anggaplah ini show Ya, gitu kan? anggaplah ini Anggap show. ini di suci 10 lah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama aku Wendy Setiawan. Yeah. Nah, aku nih dari tadi salah tingkah lihat Ibu Loren. Oke. Kenapa? Kayaknya roasting nih kayaknya. Terus. Salah tingkah lihat Ibu Loren karena Ibu Loren nih kalau bisa dibilang dia tipe-tipeku betul dan Apa? Tipe-tipe apa? tipe-tipe cewekku banget dan. Oke. Ya. Benar. Jadi topik jadi ya. Ya. Oh, Kalau kalian nggak tahu mungkin Ibu Loren nih tipe cewek wahai. Why? Wahai. Apa tuh? Kalau dilihat dari jauh wah. Dekat? Dekat ai. Mantap mati men. Oke. Lagi. Lagi, Wen. Nggak sampai ketemu menit dulu. Gratisan juga, mumpung gratisan. Cuman kopi aja dibayar. Oke. Iya. Tapi aku duduk bersampingan sama Ibu Loren nih, dia harum betul ya. Kenapa bisa ya harum? Memang harum. Tadi pakai parfum dari Mekah. Harum betul ya. Bau amis. Amisio. Mantap. Ini I miss you ya. Itu ya. Jadi kayak, bagus. roller coaster gitu ya. Iya. Jatuh dulu, baru naik dulu. Wih, keren. Itu punchline-nya yang mana tadi, Ben? Hah? Yang punchline itu yang mana? Biasanya memang kalau Harus ada Enggak, topik maksudnya yang kayak- tadi itu ada punchline-nya kan? asumsinya tuh yang ibu cantik. Oh, itu gitu. harus ada apa ya objeknya supaya dia kembangkan dari situ Berarti kayak. lebih kepada roasting ya. Kalau nggak roasting susah ya. Nggak harus roasting Nggak harus sebenarnya. roasting. Harus roasting apapun itu. Bisa juga makanan, ya. Betul. Akan tadinya aku pikir makanannya enak ternyata nggak enak misalnya kayak gitu kan juga bisa Iya. jadi apa ya? Coba Jadi bahan. review kayak gitu di sini. Besok sudah ada orang mau datang. Astagfirullah. Sasi ini kopi paling enak loh di Kaltara. Ini jilat buat proposal. Ini buat proposal nih, jilat nih. Saya serius lah, kayak pertama kali lo minum kopi seenak ini. Iya. Oh. Dari 1 cup menjadi tadi jadi 2 Iya, cup. iya. Kayak gitu kan? Betul. Betul.
Tapi gini, aku bukan seorang psikolog, tapi kata orang kalau orang kebanyakan ketawa itu dia menghibur diri. Kamu orang kayak gitu nggak sih? Menghibur diri yang lagi kesepian mungkin atau sedih. Betul, itu salah satu obat tuh kalau biar nggak sedih jadi menghibur orang. Gitu. Emangnya sedihnya karena apa? Yatim piatu. Kok yatim piatu, yatim piatu apa? Sedih loh ibu yatim piatu. Iya. Sedih loh. Sedih loh itu. Tapi Enggak, kan betul karena itu ya, Ben ya? Kenapa? Enggak, betulan karena itu kan, bukan karena mau bercanda aja kan? Enggak. Karena yatim piatu sedih itu. Mungkin merasa Ya, oke mungkin bagus. merasa ada yang kurang aja kali ya. Iya. Tapi dari itu kan harus bisa tetap survive dalam Betul. menjalani hari Betul, betul, gitu. betul. Oh, Karena berarti kan hidup harus saudara-saudara terus berjalan. tadi nggak di sini berarti ya? Hah? Saudara-saudara nggak di sini, nggak di tempat. Tapi sebenarnya dia kan stand up dari sebenarnya sebelum dia yatim piatu. Iya betul betul. Cuma alasan aja tadi, emang banyak ngelesnya ya kalau orang stand up comedy tuh. Iya, biar ini kan. Tapi betul nggak ada yang paling sedih dari itu nggak, Ben? Maksudnya apa yang paling sedih dari itu? Dari cerita hidupmu sepanjang ini? Jadi Lu coba cerita tuh. yang paling sedih tuh ketika memang ditinggal mama tuh. gitu. Mama aku meninggal pas 1 hari setelah Lebaran. Jadi Paling besok Lebaran, kemarinnya mama aku meninggal. Jadi pas Tahun mama 2000. tahun lalu. Tahun lalu. pesan terakhir apa, almarhum? Jangan kau senyum, ini bagian paling sedih. Jangan senyum, nanti aku tahu juga. Pesan terakhir almarhum apa, Ben? Aku paling ingat pesan terakhir mama Oke. aku sama aku. Apa? Mama aku di ruangan. Mama aku lihat aku lihat mama aku. Kenapa? Mama aku bilang, "Wen, ya ma, pesan mama, kejarlah mimpimu. Karena mimpi adalah kunci untuk kita." Ini beneran gak sih sebenarnya? Enggak benar. Bener ya? Hanya karena kita ini aja dia dan dia lucu gitu. Karena kita lihat dia ya. Kejarlah mimpimu karena mimpi adalah kunci kehidupan. Seperti itu. Ya, lagu Laskar Pelangi Tuh kan bener. Iya, sering. Memang Macam kemana arahnya? Kita bisa jangan lupa sama mengundang rekan kita. Jadi- stand up comedy. Jadi satu pesan buat teman-teman yang masih ada orang tua, hargai orang tua. Karena momen yang paling ku sesali dalam hidup ketika mama aku telepon, aku sering reject kayak gitu. Dan sekarang hal yang paling kurindukan itu sekarang. reject kenapa? Karena open Iya, karena full lagi job, stand full up. job Enggak, gitu. karena memang kebiasaan anak muda zaman sekarang aja kalau telepon atau apa sih kayak gitu. Enggak lah. Enggak juga, enggak juga. Durhaka memang kamu. Oh, kalau memang aku menakal. Memang aku aja seperti memang aku aja perintah. Oke, Oke. kalau dia apa nih yang ingin kamu sampaikan ke sobat sapa? Sobat Sapa sebagai pesan moral mungkin atau Iya. pengalaman dan sebagainya. Pokoknya kalau udah tahu kamu tuh bisanya apa nih, Sobat Sapa, dicoba aja apapun itu. Kalau misalkan pengen juga jadi content creator lah ya, dicoba aja. Baik itu aktivitas kalian sehari-hari, jalan sama teman. Tapi tentunya mesti tahu juga apa yang divideokan, apakah itu boleh atau enggak. Karena kan nggak semua orang mau di video ya. Pastinya ya kalau teman-teman kamu pastinya bisa video, terus aktivitas jalan-jalan, lagi kuliner, nggak usah mengejar target itu mesti bagus kualitasnya atau gimana. Ya akhirnya lihat referensi dari teman-teman kreator Nunukan, terus juga kreator luar. Jadi dari sana siapa tahu kamu posting, siapa tahu rame, di sana deh kamu bisa lanjutkan. Oke, dan untuk teman-teman Sobat Sapa juga bisa mungkin mengundang Wendy dan Mbak Dia Dia. gitu. Kalau untuk promosi dan sebagainya nanti akan kita kasih nomor WhatsApp atau mungkin nomor yang bisa dihubungin ya. Ya. Bisa kontak ke ke Wendy maupun ke Mbak Dia. Mungkin itu Fel, dan di sesi terakhir kita juga akan memberikan kenang-kenangan souvenir Kenang-kenangan. kepada Oh, iya. Dia dan Wendy. Ini mungkin sebagai bentuk tanda terima kasih kita. Oh, terima kasih. Jangan dinilai dari harganya karena ini bagi kita adalah sangat sederhana sekali, Oh, betul-betul. tetapi kesannya mungkin bisa menjadi luar biasa ketika ini bisa dipakai dan sebagainya, dan ini mungkin bisa menjadi penyambung silaturahmi kita Terima ke kasih depan. banyak dulu. Ini kan dari Mekah nih, Wen. Mahal. Alhamdulillah. Pajak Oke, lagi. dari Sapa Kamu. Sapa kamu. Ya, thank you ya. Bye, Bu. Dia. Ya. Ya, terima kasih Bu Lora. Yeay. Bakal saya pakai konten deh. Ya, Sobat Sapa jangan lupa nanti dilihat ya di video aku. Yeay. Ini aku pakai baju tidurku setiap hari. Saking sukanya aku. Oke, Terima thank you, Mbak kasih. Dia. Ya.
Jadi ini yang penting bisa buat kamu happy, senang, dipakai aja kapan aja. Jadi Pakai kalau tidur kamu juga sedih, jadi lebih spesial. Nangis ya bisa Setiap kayak- hari deh kayaknya ya Wendy ya. Nanti kalau size-nya ada masalah nanti bisa ditukar. Ya nanti jahit ulang aja, kecilkan. Ya itu bisa tuh bisa. Oke. Oke Sobat Sapa, kita sudah tiba di penghujung acara. Pesan buat anak-anak muda di luar sana, ingat bahwa anak muda itu ditakdirkan bukan cuma untuk jadi penonton, tapi kita diciptakan untuk bisa mengambil peran. Memang kreatif itu berisik sebenarnya, tapi bagaimana proses itu kita bisa jalani bersama. Yang penting jangan pernah nyinyir, karena nyinyir itu tidak menghasilkan apa-apa. Buat Sobat Sapa di luar sana dan teman-teman muda, jangan pernah takut untuk memulai, karena mereka yang hebat hari ini karena berani untuk melangkah, dan mereka adalah besok-besok yang akan menjadi generasi masa selanjutnya. Terima kasih Sobat Sapa, terima kasih buat konten kreator dan juga Wendy yang tidak seberapa ini. Nanti dibayar Bu ya? Gak sekali ya? Gratis. Oke, saya dan Laura pamit undur diri. Terima kasih Sobat Sapa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, bye-bye. Terima kasih.